Cuma 1,5 jutaan menang banyak nih. Layarnya 120 Hz, ngecharge-nya udah 18 watt, untuk performa juga kenceng dan dapat casing power bank. Worth it banget sih ini. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Worth it banget nih, HP harga 1,5 juta dapatnya juara kayak gini. Pokoknya kalau kamu dapat harga flash sale yang 1,5 juta, udah langsung beli aja. Nggak usah pakai mikir. Cek ya link di deskripsi video untuk beli HP ini di mana. Wajib beli aja karena desainnya keren banget ya untuk harganya. Desainnya tuh kamu bisa lihat sendiri. Udah robotik futuristik habis. Dengan bahan polikarbonat tapi kelihatan kayak dari bahan metal. Kelihatannya aja ya. Kalau untuk finishing bodinya ini glossy, jadi gampang banget nempel berkas sidik jari. Jadi saran saya mending beli yang warna terang gini ya, jangan yang warna gelap. Karena kalau yang warna gelap untuk bercak-bercak sidik jarinya itu lebih kelihatan. Kalau yang warna terang kayak gini nggak terlalu kelihatan. Ya walaupun tetap nempel sidik jarinya. Dan bener sesuai harga sih. Untuk cover belakangnya ini tuh kalau diketok-ketok gitu berasa tipis cover belakangnya. Ya tapi overall kalau di genggaman kayak ini tuh berasa solid, berasa cukup nyaman, berasa kuat di genggaman. Dan yang bikin tambah keren adalah HP ini tuh udah dilengkapi lampu RGB di sebelah kamera ini. Yang lingkaran bulat di bagian bawah ya. Tapi nggak bisa nyala terus-terusan. Ya cuma sebagai lampu notifikasi gitu aja sih. Desain tampilan tampak depannya juga udah cukup kece ya. Dia tuh udah pakai layar punch-hole nih, kamu bisa lihat sendiri. Layarnya udah punch-hole, udah pakai tompel di tengah ya, bukan pakai poni lagi. Dan sayangnya sih sesuai harga nih, kalau ngeliat bezelnya masih cukup tebal. Ya wajar lah untuk HP kelas harga sejutaan masih tebal tuh bezelnya, ya wajar. Yang penting kan ini layarnya udah pakai layar punch-hole. Dan untuk kualitas layar juga ini lebih dari harga yang dibayar loh. Ya walaupun resolusinya masih SD Plus ya, refresh rate-nya udah 120 Hz. Jadi buat scrolling-scrolling tuh berasa smooth banget, buat main game juga pastinya asik. Ini HP harga 1,5 jutaan aja loh. Biasanya di kelas harga segini di bawah 2 juta gitu ya, paling dikasih cuma 90 Hz. Ini udah 120 Hz. Mantap banget ya. Untuk performa touch responsifnya juga ini udah berasa cepat, udah nggak berasa ada yang namanya delay touch. Sayangnya cuma bisa mengenali 5 sentuhan secara bersamaan aja. Ya maksimal 5 sentuhan bersamaan bukan kekurangan sih menurut saya, karena semua game tuh rata-rata pakainya maksimal 4 jari, 2 telunjuk dan 2 jempol. Dan banyak juga orang yang main Free Fire, Mobile Legends segala macam gitu ya, cuma pakai jempol 2 aja. Jadi kalau maksimal 5 sentuhan ya menurut saya sih masih oke lah. Dan untuk audio sendiri, HP ini udah dilengkapi dengan teknologi DTS Sound untuk menghasilkan suara yang lebih sauron kalau kita pakai earphone. Cuma sayangnya HP ini tuh masih mengandalkan single speaker aja ya di sisi bawah HP, dimana kualitas suara speakernya ya kalau dalam posisi 100% volume, hasilnya tuh masih tetap clear, masih tetap detail buat suaranya. Ya tapi seperti HP-HP di kelas harga di bawah 2 jutaan lainnya ya, untuk kualitas speakernya, bassnya itu tuh nggak berasa. Kayak gini nih suaranya. Dan salah satu alasan wajib beli berikutnya dari HP ini adalah, ya ini performanya kencang banget loh untuk kelas harga 1,5 jutaan. Ya walaupun HP ini tuh chipsetnya bukan pakai Snapdragon, bukan MediaTek, tapi pakai Uni-SoC. Itel P65 Power ini pakai chipset Uni-SoC T615 octa-core 1,8 GHz. Didampingi memori 8 GB yang bisa kita ekspansi ya hingga 8 GB virtual RAM. Dan storage-nya udah 128 GB yang udah standar UFS 2.2. Dimana performanya ya selama saya cobain kalau buat multitasking aja ini mah aman nyaman. Dan dipakai buat main game juga ini udah bikin seneng, aman lancar. Oke kita cobain ya pakai buat main game Mobile Legends. HP ini tuh belum bisa ultra sih, tapi udah bisa grafis ultra dengan frame rate high. Dan pada saat dipakai buat main game dengan settingan grafis maksimal mentok rata kanan semua, bisa stabil loh di 60 fps selama permainan. Sementara kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini bisa dipakai dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok di HD High. Dan yang kamu lihat ini, saya lagi main dengan settingan grafis Balance Ultra ya, dan bisa stabil di 40 fps selama main. Dan untuk gyroscope-nya juga udah hardware, udah enak banget buat bidik musuh dengan goyangin HP doang. Ditambah lagi ya, HP ini tuh punya fitur bypass charging. Jadinya kalau misalkan lagi mau main game, tapi kondisinya lagi low bat, ya colokin aja chargernya. Hidupin deh bypass chargingnya. Tuh HP nggak bakalan panas ya. Karena HP langsung ngambil power dari charger, nggak lewat baterai. Terus juga tombol khususnya ini nih, yang ada di atas ini bisa dipakai jadi solder trigger buat main game sejenis PUBG. Jadi lebih enak. Ya tinggal aktifin aja fitur game flex buttonnya ya. Cuma 1,5 jutaan doang loh nih HP. HP mahal kamu belum tentu bisa kayak gini.
Dan untuk bagian baterainya juga ini ya walaupun nggak bisa dibilang awet-awet banget, tapi udah termasuk standar awet sih. Baterainya 5000 mAh ini ya, waktu dites dalam ruangan dan pakai jaringan internet WiFi. Kalau dipakai buat nonton YouTube selama sejam, baterainya berkurang 7%. Untuk main game Mobile Legends selama sejam, baterainya berkurangnya 15%. Jadi kalau dalam sehari ya, kita pakai buat main game sejam, buat nonton YouTube sejam, sisa baterainya masih cukup banget ya buat sampai kita beraktivitas. Paling paginya baru minta dicas lagi. Dan kalau buat ngecharge-nya, ya ini nih, yang masih belum cepat. Ya tapi nggak lambat-lambat banget. itel P65 Power ini udah support pengisian cepat 18 watt ya kalau kita ngecas pakai charger bawaannya ya. Atau pakai charger yang super ngebut sama aja sih. Dalam 30 menit itu terisi 36%, selama sejam terisi 71%, selama 90 menit terisi sekitar 94-95% ya. Dan butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit untuk penuh 100%. Oh ya, ngomong-ngomong charging case-nya yang 2400 mAh ini, charging case bawaannya ya, ini bisa ngisi baterai HP sekitar 31%. Dan untuk ngecas charging case-nya ini tuh butuh waktu 2 jam untuk penuh. Untuk slot kartu dari HP ini udah triple slot dan udah dikasih pengaman seal karet ya untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kalau seandainya kehujanan dikit ya masih aman lah. Untuk sensor-sensornya komplit banget sih ini. Sensor sidik jari dari samping ya, cepat baca jarinya. Sensor dasarnya juga komplit, udah punya sensor magnetik untuk kompas dan termasuk juga dia punya sensor gyroscope yang udah hardware. Mantep nggak tuh? Dan buat GPS navigasi juga ini aman nyaman karena dia tuh bisa baca posisi kita secara cepat dan akurat. Dan baca petanya juga enak ya karena udah punya fitur kompas. Jadi kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Alasan wajib beli berikutnya adalah di bagian kameranya. Untuk itel tuh selalu ya kalau saya perhatiin ngasih kamera yang ukurannya besar untuk kelas harganya. Ya termasuk HP ini, punya kamera utama 50 megapiksel dengan aperture f1.6 yang lebar banget ya. Dan satu lagi kamera auxiliary. Kamera pelengkap aja. Sementara untuk kamera depan masih 8 megapiksel, tapi udah dilengkapi dengan LED flash yang bisa diatur level terang torchlight-nya. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya, di kondisi cahaya terang hasilnya bener-bener bagus ya. Warnanya cukup natural, nggak berasa gonjreng, dan juga punya detail yang cukup bagus untuk kelas HP harga setara. Pokoknya udah enak banget dilihatnya kalau di kondisi terang ya. Dan image range-nya juga cukup bagus, ya pokoknya enak lah dilihatnya. Dan kalau buat mode potret juga hasilnya udah cukup rapi kalau di kondisi terang. Sementara untuk foto-foto malamnya ini berasa overbright sih untuk bagian terangnya. Kalau untuk bagian lampu-lampu udah cukup bagus, detailnya cukup dapet, cuman pada bagian gelap tuh berasa kayak cat air ya, banyak noise-nya. Kalau hasil foto-foto potretnya kayak gini nih. Untuk dynamic range-nya udah cukup bagus, bisa menangkap gambar dengan sangat baik. Dimana tone warnanya tuh berasa cukup natural, enak dilihatnya. Dan kalau dipakai buat foto selfie portrait juga efek bokehnya udah cukup rapi. Ya, untuk kelas harga 1,6 juta udah rapi sih. Dan hebohnya lagi ya, di kelas harga cuma 1,5 juta kalau buat rekam video, HP ini tuh nggak pakai gempa. Kamu bisa lihat sendiri nih hasil rekam videonya kayak gimana. Mantap banget sih itel P65 ini. Untuk rekaman video, kalau pakai kamera depan dia udah ada stabilisasinya ya, udah ada settingan stabilisasinya, jadi bisa kita setting mau stabil atau enggak. Dan kualitasnya kayak gini nih. Untuk rekaman videonya pakai Full HD ya, 1080p dengan frame rate-nya di 30 fps kalau nggak salah. Dan kualitasnya kayak gini. Kalau untuk dynamic range ya jangan diharapin ya, karena ini HP harga murah banget. Tuh kalau misalnya lihat langitnya terang, muka kita gelap, dia dynamic range-nya parah, kurang bagus. Ya tapi balik lagi sih, untuk HP kelas harga 1,6 jutaan, stabilisasinya mantap banget dipakai buat jalan kayak gini. Ini untuk kamera belakangnya ya, Full HD juga, 30 fps, kamu bisa lihat pakai buat jalan udah stabil banget. Sekali lagi ya, untuk dynamic range jangan diharapkan karena ini HP harga terjangkau. Untuk kualitas suaranya sendiri gimana? Perekaman suaranya bagus atau enggak? Sekarang kita cobain buat pindah fokusnya ya. Gimana untuk pindah fokusnya? Untuk pindah fokusnya udah lumayan halus, udah cukup cepat juga ya, nggak perlu ditap lagi. Dan kalau kamu lihat di sini dia bisa nampilin detail tekstur dengan cukup baik. Bagus ini kalau buat bikin konten. Asik banget ya itel P65 ini. Harganya cuma 1,5 juta, dapatnya begini cakepnya. Ya tinggal dipikirin untuk software update-nya aja sih. Kalau seandainya dapat jaminan software update Android-nya gitu ya, sampai misalkan setahun 2 tahun gitu, udah nggak ada alasan buat nggak beli sih. Kalau menurut kamu gimana itel P65 Power ini? Jangan lupa komentarnya. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
itel P65 Power. Berarti ntar ada yang P65 NFC berarti. Atau yang P65 5G ya.